Pelajaran tentang Yesus kali ini adalah episode khusus menjawab pertanyaan dari pelajaran sebelumnya. Pertanyaan pertama, mengapa setelah Yesus mati di salib, ia tidak kembali menjadi firman seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1? Mari kita perhatikan dua hal penting berikut ini. Yesus tidak pernah berhenti menjadi firman Allah. Yang berubah bukan hakikat firman, tetapi cara firman itu hadir. Yohanes pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini berbicara tentang hakikat kekal atau prainkarnasi. Prainkarnasi atau praeksistensi merujuk pada keyakinan Kristen bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum ia dilahirkan ke dunia sebagai manusia, yaitu sebagai logos atau firman yang ilahi, terlibat dalam penciptaan, dan memiliki keberadaan kekal sebelum waktu dan ruang. Ini adalah doktrin fundamental yang membedakan Yesus dari manusia biasa, menunjukkan bahwa kelahirannya di Bethlehem adalah pintu masuknya ke dalam sejarah manusia, bukan awal dari keberadaannya. Yohanes dalam pasal 1 ayat 14 menulis demikian, firman itu telah menjadi manusia. Ini disebut inkarnasi. Firman mengambil natur manusia, bukan menanggalkan natur ilahi. Bagaimana keberadaan Yesus setelah salib dan kebangkitan? Yesus tetap adalah firman Allah. Yesus tetap adalah Allah. Tetapi sekarang firman itu telah dimuliakan dalam kemanusiaan. Yesus tidak kembali menjadi firman tanpa tubuh, karena tubuh kebangkitannya adalah bagian dari rencana kekal Allah. Lukas pasal 24 ayat 39 menulis, ada daging dan tulang padaku. Dan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tertulis, Yesus naik ke surga dalam tubuh yang dimuliakan. Artinya, firman Allah kini selamanya berinkarnasi dalam pribadi Kristus yang bangkit. Pertanyaan kedua, firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 itu berwujud apa? Jawabannya, firman atau logos dalam bahasa Yunani bukan benda dan bukan makhluk ciptaan. Firman adalah pribadi ilahi. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman atau logos berarti akal budi Allah, kehendak Allah, penyataan diri Allah. Firman bukan suara, bukan huruf, bukan energi, bukan manusia sebelum inkarnasi. Firman adalah pribadi kekal yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman mengambil wujud manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Jadi, firman bukanlah manusia sejak kekal. Firman menjadi manusia pada waktu tertentu. Pertanyaan ketiga, kalau firman bisa menjadi manusia Yesus, apakah firman bisa menjadi selain Yesus? Jawaban teologisnya adalah tidak. Firman Allah hanya menjadi manusia satu kali dalam Yesus Kristus. Inkarnasi adalah peristiwa unik dan final. Sekali lagi kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia di sini adalah kejadian satu kali, bukan menjadi manusia berkali-kali. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 tertulis demikian. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah tidak berinkarnasi berulang-ulang karena penyataannya sudah sempurna di dalam Kristus. Firman bukan energi yang bisa menjelma bebas. Firman adalah pribadi,
bukan zat netral. Pribadi tidak berpindah-pindah wujud, tidak bereinkarnasi, tidak mengambil banyak tubuh. Inkarnasi bukan kemampuan umum firman, melainkan keputusan kasih Allah yang terjadi sekali untuk selamanya. Kolose pasal 2 ayat 9. Dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Artinya, tidak ada firman versi lain, tidak ada inkarnasi tambahan, tidak ada pengganti Yesus. Demikian episode khusus menjawab pertanyaan dalam seri pelajaran tentang Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.